Ini menjadi tahun pertama bagi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk menerapkan kebijakan pajak setahun penuh di bawah kendalinya. Sejumlah kebijakan pajak pada tahun 2026 pun dalam berbagai kesempatan Menko Purbaya telah mengumumkan. Dan berikut kami rangkum selengkapnya. Tahun pajak 2026 menjadi tahun pertama bagi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk menerapkan kebijakan pajak setahun penuh di bawah kendalinya setelah ia dilantik sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo pada September 2025 lalu. Sejumlah kebijakan pada 2026 pun dalam berbagai kesempatan Menko Purbaya telah umumkan. Di antaranya ialah tidak adanya kebijakan pajak baru yang akan diterapkan seperti kenaikan tarif hingga perluasan pungutan objek pajak tertentu. Purbaya menegaskan pada tahun ini tidak memiliki rencana melakukan penyesuaian pajak pertambahan nilai atau PPN. Sebelumnya kebijakan kenaikan PPN mencuat sejak 2024, meski dalam penerapannya pada awal 2025 hanya berlaku pada barang mewah berlaku 12%. Selain itu, untuk mengejar naiknya target setoran pajak pada 2026, Purbaya menegaskan akan mengandalkan sistem Cortex. Selanjutnya ada penerapan kebijakan pajak minimum global yang akan efektif pada 2026. Adapun skema GMT ini ialah pemberlakuan top-up tax bagi perusahaan multinasional atau PSN. Sementara itu, Kementerian Keuangan akan memperluas cakupan perolehan data rekening keuangan untuk kepentingan perpajakan. Kemudian ada rencana penerapan penerimaan pajak dari marketplace, namun rencana ini masih menunggu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dan ada kabar baik bagi para karyawan di sejumlah sektor. Mereka akan dibebaskan dari pajak PPh 21, kemudian pembelian rumah masih bebas dari PPN. Dan yang terakhir terkait penerapan tax holiday pada 2026 yang nantinya akan menyesuaikan penerapan GMT. Terlepas dari itu, Purbaya kembali menegaskan ketika pertumbuhan ekonomi mampu lebih cepat ke depannya di atas 5% dan membuat daya beli masyarakat semakin tinggi, pemerintah baru bisa mempertimbangkan menaikkan tarif pajak ke depannya. Purbaya mencontohkan, salah satu pertimbangannya untuk menaikkan tarif pajak ialah bila ekonomi Indonesia sudah mampu tumbuh di level 6%. Tim Liputan Berita 1.